اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين حيث جعلنا إن شاء الله من أهل القرآن وبحوله وقوته الذين هم أهله وخاصته. الحمد لله الذي أنزل على عبده سيدنا محمد الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. والحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتابع التابعين وأتباعهم وأمته أجمعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم ورزقا حلالا طيبا مباركا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. الحمد لله رب العالمين. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha syukur yang kita lakukan itu adalah syukur sesyukur-syukurnya. Syukur yang lahir dari hati kita dengan penuh pengakuan bahwa tidak ada nikmat yang kita peroleh, baik itu nikmat zahir maupun batin, itu sejatinya dari Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita belajar untuk bisa mengagungkannya dengan seagung-agungnya, memujinya dengan sebaik-baik pujian. Bagaimana sebaik-baik pujian? Adalah pujian yang dia puji untuk dirinya sendiri. Jadi ada banyak pujian yang Allah puji untuk dirinya sendiri. Dan bukan cuma hanya itu, di dalam hati kita i'tiqadkan, kita yakinkan bahwa makna pujian tersebut bukan sesuai dengan apa yang kita fahami, tetapi yang difahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita berusaha begitu, misalnya saja kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dari hati kita, terus dengan pemahaman bahwa pujian itu sesuai dengan pemahamannya Allah, bukan dengan pemahamannya kita, maka insya Allah pujian kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan tambah nikmatnya itu kepada kita, itu nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat zahir misalnya, ada beberapa orang yang untuk berusaha dia
membuat misalnya wajahnya enak dilihat, dia beli kosmetik mahal, operasi misalnya, macam-macam caranya itu. Nah, kalau misalnya kita memuji Allah dengan sepuji-pujinya, dengan pujian yang baik, maka dia tambah nikmat kita itu, nikmat zahirnya itu, salah satunya insya Allah muka kita akan lebih enak dilihat sama orang itu, lebih menenangkan, lebih mententramkan. Nikmat batin apa nikmat batin? Nikmat batinnya adalah hati kita menjadi lebih tenang, lebih khusyuk, lebih sering mengingatnya. Karena kita berusaha mengingat Allah, maka dia mengingat kita. Maka cobalah puji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang dia puji untuk dirinya sendiri, dengan pemahaman Allah, bukan pemahaman kita. Insya Allah ini akan sampai kepadanya langsung. Insya Allah akan sampai. Nah, tapi kalau misalnya kita memujinya itu dengan semau-mau kita, misalnya asal-asal kita aja, terpaksa misalnya kita ucapkan alhamdulillah, tapi hati kita menyimpan sebuah kedongkolan misalnya, hati kita nggak suka sama keputusan-keputusan Allah, nah ini nggak akan sampai. Ujian yang seperti itu nggak akan sampai. Maka orang yang memuji dengan cara yang pertama tadi, insya Allah nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadinya dia misalnya hanya mengingat Allah dalam sholat itu ketika takbiratul ihram sama salam. Nah, jadi ingat Allahu Akbar sambil niat kan, ingat sama Allah. Habis itu bless saja hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dia sholat berjamaah, mau dia sholat sendirian, pokoknya autopilot. Jadi autopilot itu sudah berjalan sendiri gitu, nggak perlu disetir. Kalau sekarang itu ada mobil-mobil yang canggih itu nggak perlu pakai setir, itu autopilot itu. Nah, ada banyak orang-orang yang sholat begitu, Allahu Akbar, tiba-tiba sudah selesai, saking ahlinya itu. Soalnya sholat sehari lebih dari 5 kali. Nah, kalau kita bersyukur dengan Allah dengan pujian yang sebenar-benarnya tadi, nanti ditambah sama Allah itu. Nambah misalnya nanti sampai Al-Fatihah ingat, habis itu lupa lagi. Kalau kita bersyukur lagi, ditambah lagi sama Allah. Nanti ingat, sama pas ruku ingat, walaupun ingatnya kadang cuman sebentar, habis itu hilang lagi. Begitu terus sampai kalau misalnya kita bersyukur dengan penuh kesyukuran, terus kita bersyukur kepada Allah, nanti nikmatnya akan ditambah. Nah, mudah-mudahan yang tadinya itu dari takbiratul ihram dan salam nanti diganti sama Allah, ditambah sama Allah dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, nanti kalau misalnya nanti sudah begitu, sudah enak ibadahnya, nggak mau sholat sebentar, nggak puas sebentar, mau tambah lagi. Terus tambah, sampai nanti malam-malam bangun. Yang bisa menghentikannya hanya azan subuh. Jadi kalau belum azan subuh, nggak mau berhenti misalnya. Nah, itu nikmat dari Allah. Kalau kita belum dapat itu, mintalah sama Allah. Kita dengar cerita misalnya Uwais Al-Qarni, ya Allah kok bisa ada orang yang dibilang malam ini adalah malam ruku ya sampai subuh. Dibilang ya Allah ini adalah malam sujud ya sampai subuh. Kok bisa ada orang begitu? Nah, itu lahir yang pertamanya itu dari kesyukuran itu. Dia bersyukur kepada Allah, dia akui nikmat dari Allah, dia akui kelemahan dirinya, maka ditambah sama Allah. Nah, kalau kita yang bangun tahajud aja susah misalnya, nah itu cek kesyukuran kita, benar nggak kita bersyukur kepada Allah itu? Benar nggak kita mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya? Nah, jangan sampai kita seperti yang disampaikannya itu, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sehak-haknya keagungan. Nah, kita berlindung jangan sampai kita termasuk orang yang begitu. Sehingga yang nanti dapat itu azab. Kalau kamu kufur, kamu nggak mengakui nikmatku, maka azabku sangat pedih, kata Allah. Kalau ada seorang wali Allah itu ditanya, bagaimana sabar yang paling berat? Dia bilang sabar jauh dari Allah, kata dia. Sampai teriak dia itu sampai seperti mau mati. Maka
Jauh dari Allah itu merupakan cobaan yang tak terperikan itu. Sakit sekali rasanya itu. Nah, makanya kita berusaha syukuri nikmat itu dengan penuh kesyukuran. Puji dia dengan pujian yang dia puji untuk dirinya sendiri dan dengan pemahamannya, bukan pemahaman kita. Mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling duluan masuk surga. Bekerjanya sebentar, gajinya paling gede. Perumpamaan kalian dan umat-umat sebelumnya itu, jadi Allah itu meng-hire pekerja. Satu hari, ada yang bekerja dari subuh, dari pagi sampai zuhur. Tapi dia nggak selesaiin kerjaannya. Akhirnya diganti. Bekerjalah orang dari zuhur sampai ke asar lewat. Nggak selesai kerjaannya itu. Nah, datanglah kita yang kerja sedikit, sisa tinggal menyempurnakan saja. Yang tadi itu sudah bangun fondasi, sudah bangun dinding, nah, sudah tinggi itu, tapi nggak selesai. Ya mau gimana? Nggak digaji. Karena kalau misalnya kontrak kerja itu kan harus selesai dulu baru dibayar. Kalau nggak selesai ya nggak dibayar. Tiba-tiba datang sekelompok orang, badannya kecil-kecil kalau dibanding umat terdahulu, umurnya pendek-pendek, nggak tahu imannya gimana. Lebih kuat iman yang sekarang apa iman yang dulu? Yang jelas cobaan dulu lebih berat dari yang sekarang. Mereka menyelesaikan tugasnya itu, akhirnya apa? Dikasih gaji yang lebih gede, dikasih balasnya lebih gede. Masuk surga duluan, umat Nabi Muhammad SAW masuk surga lebih banyak. Ada 120 sof di surga itu. 80 sofnya umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Rasul, bagaimana menurut kalian? 120 sof, 80 sofnya umat Nabi Muhammad SAW. Nah, pastikan kita ada di sana. Salah seorang yang menghuni 80 sof itu. Nah, kalau bisa rada maju dikit. Jangan terlalu belakang. Jangan puas kalau misalnya untuk urusan akhirat harus tomak kita itu. Harus ngotot. Jangan puas dapat sop yang paling belakang. Aneh di paling belakang aja nggak apa-apa. Jangan begitu. Kalau bisa usahakan kita rada maju dikit, rada depan dikit, supaya kita bisa melihat orang-orang yang sudah berhasil mendahului kita itu. Berhasil dia menjalani hidup ini dengan benar, dengan nyaman, dengan tenang. Jasadnya sudah sesuai keinginannya dengan keinginan ruhnya, sudah menyatu. Sehingga nafasnya menjadi nafas yang mutmainnah, mardiyah, diridhoi oleh Allah, radiyatan mardiyah. Nah, kita berharap dengan keutamaan Nabi kita, bijahin Nabil Karim Sayyidina Muhammadin, kita berharap kita sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dapat bertemu dengannya. Kita penuh harap sekali. Ada orang yang kalau kita lihat di luar sana pengen bertemu dengan idolanya, pengen bertemu artis atau pengen bertemu dengan pejabat, histeris dia itu. Ada yang sampai pingsan-pingsan, ngantri dari pagi sampai sore, sampai malam ada itu, mau ketemu sama idolanya itu. Tapi apa yang bisa diberikan idolanya itu? Ada orang mengidolakan artis, apa yang bisa diberikan artis itu sama dia gitu. Ada orang yang mengidolakan pejabat, apa yang bisa diberikan pejabat itu kepada dirinya? Nah, ini ada seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihormati oleh semua penduduk langit. Paling dipercaya di langit dan di bumi. Tidak ada yang tidak kenal kepadanya itu. Pohon kurma nangis. Pohon kurma nangis. Dijadikan apa namanya? Mimbar. Akhirnya nggak jadi lagi. Nangis. Onta nangis. Pengen dekat sama beliau itu. Kangen rindu sama beliau. Nah, bagaimana kita? Apa kita sudah punya hubungan belum dengan dia? Apa kita punya kedekatan nggak? Kita akui nggak kita sekarang ini bisa ibadah? Siapa yang ngajarin kita itu?
Kita sekarang saling kasih misalnya, saling sayang karena Islam. Siapa yang ngajarin kita itu? Nah, kita akui tidak itu. Nah, kalau kita tidak akui dari Muhammad SAW, bagaimana nanti kita bisa bertemu dengannya? Nah, bagaimana kita bertemu dengannya? Apa yang akan kita sampaikan coba? Ketika dia sudah ngajarin kita banyak sunnah-sunnahnya, apa kita ikutin apa enggak? Dia ngajarin kita bagaimana dia adalah seorang pemaaf. Apa kita menjadi orang pemaaf apa enggak? Dia ngajarin kita bagaimana dia seorang dermawan. Nah, kita dermawan apa enggak? Yang ngajarin kita ngaji, banyak-banyak ngaji. Apa kita banyak-banyak ngaji apa enggak? Sholat panjang-panjang. Lama-lama berdirinya itu sampai kaki. Pecah-pecah itu. Sampai kakinya bengkak. Nah, kita ngajarin, kita ngamalin apa enggak? Nah, teladan kita, kekasih kita. Mudah-mudahan kita berharap bisa melihat wajahnya yang mulia. Amin. Nah, ya khafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan bahasan kita. Bahasan fi adabi hamlatil Quran. Dan kita doakan guru-guru kita semuanya yang mengajarkan kita Al-Quran, yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu, tapi Allah tahu. Allah Maha tahu. Yang kadang kita sudah lupa bahwa ada orang yang pernah mengajarkan kita, tapi Allah ingat. Yang kadang kita nggak tahu apa masih hidup apa enggak, tapi Allah tahu di mana orang itu berada. Apakah masih hidup ataukah sudah meninggal. Khususnya kepada guru kita yang mulia yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita nggak bertemu sama beliau, tetapi ilmunya sampai kepada kita. Tetapi kita mencintai dan insya Allah nanti kita akan mudah-mudahan reuni sama beliau. Berterima kasih kita bahwa beliau sudah bisa menjelaskan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Beliau sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita memikul Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin sering Anda sampaikan itu, di Lauh Mahfuz itu satu huruf Al-Quran itu lebih besar daripada gunung Qaf. Lebih besar daripada gunung Qaf. Malaikat mengangkatnya nggak ada yang bisa, satu huruf saja itu. Sering sekali Anda sampaikan. Lalu kemudian Allah mendatangkan siapa? Israfil alaihissalam yang dia punya sayap 600, satu sayapnya setara dengan 600 sayapnya Jibril. Satu sayapnya Jibril dapat menutupi ufuk 600 sayap sama besarnya. Satu sayapnya Israfil sama dengan 600 sayapnya Jibril. Nah, itu baru makhluk Allah. Allah nggak terbatas, nggak ada batasan itu. Maka kata Yazid Al-Bustami ketika ditanyakan oleh seseorang, ajarkan kepadaku Ismul Azam. Kata Yazid Al-Bustami, rahimahullah, Allah itu nggak ada batasan. Allah itu nggak ada batasan. Nah maka kalau misalnya hatimu kosong dan hanya berisi wahdaniyatnya Allah, keesaannya Allah saja, nama apapun yang kau panggil itu akan bekerja, kata dia begitu. Dan ini setuju itu. Dan ini kita sudah mempelajari tentang Ismul Azam. Ada beberapa pendapat, kurang lebih sekitar 20-an pendapat. Dan Anda sudah bereksperimen, riset, mencoba satu persatu mana yang kira-kira benar ini. Sebagaimana eksperimen yang dilakukan oleh tokoh pada Quran surah Al-Buruj. Ada seorang pemuda itu. Semua isim yang diketahui sama dia ditulisnya di dalam lempengan itu. Lempengan. Habis itu dibakar sama dia. Kebakar semua kecuali beberapa nama. Pas dilempar, mantul lagi. Pas dilempar ke api, nggak kebakar terus malah mental. Dikasih tahu sama gurunya, ini Ismul Azam. Tahu dari mana kamu? Karena gurunya ngajarin. Diceritain begitu, oh engkau lebih mulia daripada aku, nanti engkau akan dapat cobaan. Nah maka meneladani itu kita juga harus riset. Dan benarlah kata Yazid Al-Bustami rahimahullah, Yazid Al-Bustami benar. Apapun namanya, kalau hati kita ini kosong dan hanya terisi wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa taala saja, nama apapun itu akan kena itu.
Dan kita sudah tahu banyak ulama-ulama sudah menulis Ismul Azam itu, kalau misalnya hati kita ini masih ada syiriknya, maksudnya ada selain Allah di sana, mau semua nama pun kita panggil itu mental itu. Nah, maka ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Imam An-Nawawi mengajarkan kepada kita banyak bagaimana caranya kita memikul Al-Quran. Satu gunung saja, ada gunung yang kalau misalnya kata Allah diturunkan Al-Quran nggak bisa, pecah, hancur lebur itu karena takut kepada Allah. Kita lebih kecil daripada gunung. Tetapi na'udzubillah, mudah-mudahan tidak. Apakah kita ketaatannya, ketakutannya, keimanannya kepada Allah lebih kecil daripada gunung? Karena kalau gunung yang memikul Al-Quran, kata Allah, kamu akan pasti melihatnya itu hancur lebur. Nah, sering aneh ilustrasikan biar kita paham. Kita misalnya mengangkat barang yang kecil, taruh di atas kepala kita, nggak ada apa-apa. Tapi kalau eskavator ditaruh di atas kepala kita, apa yang terjadi itu? Abdul Jalil, apa yang terjadi? Hancur lebur. Eskavator ditaruh di atas kita. Nah, maka harus kita syukuri ini, diajarin sama Imam Nawawi bagaimana caranya kita memikul Al-Quran dengan benar. Ada adab-adabnya. Karena kalau kita bergaul dengan raja, itu ada adab-adabnya. Antum kalau misalnya makan sama raja misalnya, wah itu ada aturannya itu, makan itu. Nggak boleh sembarangan, asal begini-begini aja, nggak boleh. Diajarin dulu. Diajarin dulu. Harus sopan, bagaimana apa dulu yang diambil, kan banyak itu. Ada sendoknya, ada banyak, ada pisau, ada garpu, segala macam itu. Itu ada adab-adabnya, itu baru sama raja itu, baru makan aja. Nah, apalagi ini kita pikul Al-Quran, ada adab-adabnya. Baik, kata Abdullah bin Mubarak, aku belajar adab itu kurang lebih sekitar berapa? 30-an tahun. Nah, kalau belajar ilmu separuhnya, kurang lebih sekitar 15 tahun. Jadi adab itu lebih sulit untuk dipelajari. Nah, maka kita bersyukur, kita doakan beliau Imam An-Nawawi rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalnya, melapangkan kuburnya, menjadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga, menjauhkan kuburnya jangan sampai menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka. Nah, kita insya Allah berhusnuzon, beliau merupakan salah satu di antara orang-orang yang merupakan barisan ahlul Quran yang sudah sukses. Nah, kita jangan sampai masuk ke dalam barisan para mantan, yaitu mantan ahlul Quran. Nah, jangan sampai gitu ya, begitu. Terus kita doakan juga semua guru-guru kita yang mengajarkan kita ilmu, yang Allah tahu itu siapa saja mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambah hidayah, tambah ilmunya, tambah adabnya, tambah akhlaknya, tambah hidayahnya, tambah syukurnya kepada Allah, tambah ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menjadi orang-orang yang makbulin, termasuk makbulin, orang-orang yang diterima. Bukan termasuk di antara orang-orang yang mardudin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalnya mereka berada di dalam barisan orang-orang munafik, kalau mereka masih hidup, mudah-mudahan Allah pindahkan menjadi orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang mukminin. Kalau mereka termasuk di antara orang-orang yang syaqwah, orang-orang yang termasuk ahlun nar, mudah-mudahan Allah pindahkan mereka menjadi sa'adah, golongan ashabul jannah, golongan ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li tabarakallahu ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lanjutkan bahasan kita. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain fid dunya wal akhirah. Faslun. Nah, kita masih dalam satu fasal tersebut ya. Kemarin banyak sekali sudah kita bahas dari akhlak yang baik. Terus
dari zuhud. Sedikit saja kita mengambil dunia. Terus murah hati, dermawan, akhlak yang mulia, wajahnya berseri-seri. Terus hilm, santun. Terus as-sabr, sabar. Terus menjauhi kasab atau pekerjaan-pekerjaan yang dani, yang rendah menurut syariat. Kita sudah bahas tentang wara', khusyuk juga sudah kita bahas sekilas. Insya Allah akan kita lanjutkan ke as-sakinah wal waqar wat tawadhu' wal khudu'. Nah, itu semua dicatat. Kalau kita mau jadi sukses di dunia dan di akhirat, menjadi ahlul Quran, menjadi orang yang memikul Al-Quran, menjadi pengajar Al-Quran, maka akhlak-akhlak tersebut harus kita miliki, nggak bisa nggak. Antum misalnya berkeinginan pengen ganti handphone baru, bagaimana caranya? Pokoknya ganti handphone aja. Minta sama orang tua misalnya, bekerja misalnya, macam-macam. Pokoknya kalau sudah kesemsem sama satu benda, terutama handphone ini, nah, makanya ada gonta-ganti handphone, macam-macam lah. Udah ini keluar ganti lagi, belum ganti lagi, terus ganti-ganti terus. Nah, kita berusaha itu mau ngejar gimana caranya, pokoknya bisa. Nah, yang ini harus lebih keras lagi usaha kita itu untuk bisa memiliki ayatakhallaqu bimahasinil lati urad syar'u biha. Itu harus kita miliki itu. Dan lain-lain tadi, zuhud dan segala macam. Nah, kemarin kita bahas tentang khusyuk. Coba kita ulang sebentar dulu. Apa itu khusyuk? Kemarin. Apa yang kemarin kita bahas? Tenang, fokus, terus tubuhnya kalau misalnya sholat tidak bergerak. Terus apa lagi? Harus ada buktinya. Apa buktinya? Nah, tunduk jawarihnya itu, khusyuk, merendah, menyerah jawarihnya itu. Anggota tubuhnya itu merendah, menyerah. Salah satu diantaranya itu bergetar. Atau keluar air mata. Nah, itu berarti orang itu tandanya sedang connect sama Allah, itu sedang khusyuk. Nah, sama seperti misalnya antum ngelihat harimau misalnya. Atau jangan harimau lah, anjing aja misalnya. Langsung gemetar itu. Berarti lagi connect sama anjing itu. Lagi takut sama anjing itu, lagi tunduk. Kalah itu sama anjing itu. Ada yang kalau misalnya ketemu sama binatang buas, udah nggak, saking takutnya itu dia nggak bisa bergerak itu. Saking menyerahnya itu sama binatang buas itu. Udah pasrah aja dia itu. Nah, kira-kira khusyuk itu begitu. Makanya kata Syekh Raghib Al-Asfahani, makna khusyuk itu sama dengan makna ad-dharu'ah atau tadarru', itu sama itu. Menyerah atau merendah. Cuman bedanya kalau khusyuk itu biasanya dikerjakan oleh anggota badan. Tapi kalau tadarru' itu dikerjakan sama hati. Maka ada sebuah hadis, idza dara'al qalbu khasha'atil jawarih. Kalau misalnya hati itu tunduk, maka anggota badan pun akan tunduk. Nah, itu khusyuk. Maka khusyuk ini bisa khusyuknya itu, tunduknya itu kepada Allah atau bisa kepada selain Allah. Yang jelas dia merasa merendah atau dia menyerah. Nah, sehingga ketika dia merendah menyerah itu, apa yang dipikirkan adalah sesuatu yang yang membuat dia itu rendah apa? Sesuatu yang kepadanya dia menyerah. Contoh misalnya kita sholat. Kita menyerah kepada siapa? Kita tunduk kepada siapa? Kalau kita tunduk kepada dunia, otak kita dunia itu. Berarti khusyuknya kepada dunia. Misal Allahu Akbar. Waduh, tadi nanti mau ketemu klien gimana ya? Kalau misalnya ditanya-tanya gimana ya? Wah, nanti nggak kelihatan berwibawa apa enggak ya? Nah, wah belum pernah ini ketemu dengan anak buah gimana? Nah, itu tunduk sama dunia itu. Contoh aja misalnya.
Atau mau ngelamar kerja, Allahu Akbar. Wah, gimana nanti kalau misalnya tes ada biaya ini, biaya itu. Nah, itu berarti tunduknya sama dunia itu. Tunduknya sama kerja itu. Jadi kalau misalnya antum mau lihat kepada siapa antum khusyuk, pas sholat aja. Kalau kita mau lihat kepada siapa kita itu khusyuk, kepada siapa kita tunduk, kepada siapa kita menyerah, lihatlah apa yang kita pikirkan waktu sholat. Kalau kita dalam sholat itu hanya memikirkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka aneh punya guru tuh, namanya Syekh Muda Abdul Qadim namanya. Kalau sholat itu nggak ada yang dipikirin, cuma mikirin Allah aja itu. Kalau berzikir tunduk semua itu anggota tubuhnya itu. Bahkan kata muridnya itu, beliau itu pernah saking khusyuknya itu sampai berapa hari zikir itu baru sadar itu. 3 hari apa 4 hari? 3 hari kalau nggak salah itu baru sadar itu. Saking khusyuknya itu, nggak kerasa lagi sakit di tubuh ini, nggak kerasa. Itu berarti khusyuk itu. Jadi fisik ini sudah nggak kerasa. Seperti itulah yang dialami para sahabat, yang diajari oleh Rasulullah SAW bagaimana caranya khusyuk. Nah, itu diwariskan itu oleh Nabi kepada para sahabat, kepada para tabiin terus sampai ke sekarang. Maka ada orang-orang yang bisa melakukan itu. Nah, salah satu caranya yang kemarin aneh ngasih tahu itu. Pas kita ngaji, udah jangan bergerak, tahan. Sakit, tahan. Nanti sakit itu akan hilang. Gatal tahan, jangan digaruk-garuk. Nanti dia akan hilang. Kalau kita belum bisa khusyuk, maka kita paksa harus khusyuk. Kalau kita belum jadi orang yang alim itu orang berilmu, harus kita muta'alim, belajar. Kalau kita belum jadi abid, ahli ibadah, muta'abid, kita harus paksa diri kita untuk berusaha beribadah. Kalau kita belum bisa khusyuk, kita harus paksa dia. Nah, makanya ada Sultanul Aulia, namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika beliau itu sedang riyadhah, berapa puluh hari sudah nggak makan itu, ditanya sama gurunya, apa kabarmu? Dia bilang apa? Ruh damai bersama Tuhannya. Kalau fisik dia meronta-ronta, tetapi ruh dia damai bersama Tuhannya. Jadi pas kita duduk, pas kita mengaji atau berzikir, sakit kita tahan. Tahan sampai dia tunduk, sampai Allah tundukkan jasad itu kepada diri kita itu. Nah, kalau enggak, kita nggak akan bisa sampai ke derajat itu, nggak akan bisa. Itu caranya itu, nggak akan bisa kita. Maka ada sahabat yang pas kena panah, dia sholat. Selesai sholat, panahnya sudah dicabut. Nggak kerasa. Kenapa bisa begitu? Tunduk, taat semua itu. Jadi jasad ini sudah tidak merasakan sakit lagi kalau kita khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selama kita belum bisa begitu, latih. Parameternya apa, kita sudah sampai apa belum, itu tadi. Dalam saat kita beribadah, pada saat kita ngaji, berzikir atau sholat, udah nggak kerasa tubuh ini. Terus kata orang, wah enggak, khusyuk itu bukan begitu. Nah, dia belum sampai ke tempat itu. Atau dia belum bertemu guru yang bisa begitu. Sampai sini jelas? Jelas ya? Nah, kita sedikit-sedikit aja. Terus yang selanjutnya apa kata Imam An-Nawawi? Wal khusyuk was sakinah. Nah, makanya tadi khusyuk dengan tawadhu' itu, tadi itu ada kaitannya ya. Nah, tapi kita kemarin sudah bahas juga tawadhu', kata Imam Fudail bin Iyad, apa kata beliau? Barang siapa yang, apa kata Imam Fudail? Sering mengadu ke Allah adalah orang yang khusyuk, yang sering mengadu ke hakim adalah orang yang sendiri. Nah, ditambahin lagi sama Imam Fudail bin Iyad. Dikit-dikit dia ini ada masalah ngadu ke Allah. Dikit-dikit ngadu ke Allah. Misal, sandalnya putus, ya Allah, sandalku putus, ya Allah. Nah, cuma ada satu-satunya, misalnya sandal ini hilang, ya Allah. Nah, ngadu ke Allah dia. Terus misalnya nggak punya duit, ya Allah, nggak punya duit, ya Allah.
pengen beli batagor, teman-teman jajan, nggak punya duit, nafsu ini belum bisa ketahan, nah ngadu dia sama Allah. Kalau bisa jangan ngutang. Ngadu kalau dulu. Nah ini kalau sudah ngutang dulu, jangan dulu. Kecuali untuk hal-hal yang prinsipal. Baru kita kalau misalnya mau ngutang silahkan. Tapi kalau misalnya masalah-masalah yang keinginan kita, misalnya mau beli batagor, mau beli makan mie misalnya, atau makan bakso misalnya, ya itu ditahan dulu lah. Nah dia setiap saat itu ngadu kepada Allah. Maka dia orang yang tunduk, taat, menyerah dia kepada Allah. Tapi kalau kita dikit-dikit ngadu sama siapa, nah, maka dia orang yang tinggi, yang sombong. Kenapa? Karena dia merasa dia memiliki hak yang lebih tinggi, yang seharusnya diberikan oleh orang yang menyakitinya. Nah, sehingga dia mau tuntut hak itu. Maka kata Fudail bin Iyad, barang siapa yang melihat dirinya itu berharga, dia tidak mendapatkan bagian dari tawadhu. Siapa yang melihat dirinya itu berharga, maka dia tidak mendapatkan bagian dari tawadhu. Mohon maaf, dia bukan golongan pengajar Al-Quran yang benar. Berarti kalau dia nggak tawadhu itu, kalau dia melihat dirinya itu berharga, wah ini memang telat menghafal Al-Quran daripada yang lain. Tapi ini lebih ganteng dari yang lain. Nah, dia merasa dirinya itu berharga itu. Nah, berarti apa? Nggak masuk ini tawadhu, ini nggak masuk. Dia punya tinggi. Maka kata Abu Yazid Al-Bustami mengatakan apa? Apa kata beliau? Barang siapa yang melihat pada makhluk itu ada makhluk, ada sesuatu, ada seseorang yang lebih rendah daripada dirinya, maka dia termasuk al-mutakabbir. Kata Yazid Al-Bustami, dia termasuk al-mutakabbir. Barang siapa yang melihat ke dalam makhluk dan dia menganggap bahwa ada sesuatu yang lebih rendah daripada dia, ada seseorang yang lebih rendah dari dia, maka dia al-mutakabbir. Nah, maka kita harus latih diri kita itu. Kita adalah orang yang paling hina. Sehingga kalaupun misalnya orang itu menghina kita dengan sehina-hinanya, maka seolah-olah dia itu memuji kita. Kenapa? Oh, harusnya kita lebih hina lagi. Nah, begitu. Baru di sana, setelah itu baru kita mendapatkan sakinah. Baru kita sakinah kita. Sakinah itu apa? Kata Syekh Ragib Al-Asbahani, Ats-tsubutu ba'da taharruk. Ats-tsubut ba'da taharruk. Jadi diam setelah sebelumnya itu bergerak. Kan kita bergolak, merasa hebat, dihinakan sama orang, dikatain orang, misalnya binatang lu, misalnya gitu, langsung naik. Nah itu kan bergolak kita itu. Nah cuman pas akhirnya kita melatih diri sehingga kita bisa khusyuk kepada Allah, tunduk kepada, menyerah kepada Allah, kita bisa tawadhu, kita bisa tadarru, kita merasa bahwa kita lebih rendah daripada binatang. Maka seolah-olah dia memuji kita. Seolah-olah dia memuji kita. Karena saking hinanya diri kita itu. Maka kita akan tenang, baru dapat sakinah itu. Ada dalam bahasa Arab itu disebut sikin. Sikin. Sikin itu apa aja? Pisau. Kok bisa sikin itu disebut pisau? Karena dia digunakan untuk menyembelih binatang. Setelah pisau itu digunakan menyembelih binatang, binatang itu berhenti bergerak. Ngerti gak? Maka dia disebut sikin. Sesuatu yang menghentikan pergerakan binatang. Sebenarnya bukan binatang, manusia juga kalau disembelih berhenti bergerak dia itu. Maka disebut sikin. Ngerti nggak sakinah itu? Makanya dalam bahasa Arab itu atau dalam Al-Quran khususnya enak sekali kalau misalnya kita bisa mempelajari etimologi asal usul bahasa. Dari sana nanti kita bisa paham kenapa misalnya begini, kenapa misalnya begitu. Nah itu sakinah. Kita baru bisa tenang itu. Kalau misalnya kita punya Tuhan selain Allah, nggak akan bisa tenang.
Misal Tuhan kita adalah uang, uangnya habis, udah nggak tenang lagi dia. Tuhannya jabatan, jabatannya hilang, udah nggak tenang lagi dia. Tuhannya orang tuanya meninggal, udah nggak tenang lagi dia. Tuhannya istrinya meninggal, dia nggak tenang. Tuhannya anaknya meninggal, dia nggak tenang. Tuhannya kegantengannya, udah nggak ganteng lagi misalnya, karena terbakar mukanya misalnya, udah nggak tenang lagi dia. Nah, maka kalau kita bisa khusyuk, tunduk kepada Allah, Tuhan kita hanya Allah, maka nanti kita akan tenang, akan diam. Yang sebelumnya itu kita bergolak, hati kita menjadi tenang. Nah, makanya sakinah itu salah satu maknanya adalah malaikat yang memberikan ketenangan, kelapangan di dalam dada seseorang. Misalnya kita bisa temukan dalam perkataannya Umar bin Khattab, kata dia, inna sakinata latantiqu ala lisani Umar. Sesungguhnya malaikat sakinah benar-benar berbicara menggunakan mulutnya Umar. Coba. Malaikat itu gimana orangnya? Gimana makhluknya malaikat itu? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia enggak bermaksiat, dia tidak menentang perintah Allah. Disuruh sujud ke Nabi Adam, sujud. Disuruh bertasbih, bertasbih. Disuruh bertakbir, bertakbir. Disuruh keliling di Ka'bahnya langit, keliling. Disuruh nurunkan hujan, nurunkan hujan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mengerjakan apa yang diperintahkan, dan bahasa Al-Qur'an itu yaf'alun. Sama seperti ketika Allah mengatakan kepada kita, kepada para nabi, wa wahayna ilaihim fi'lal khairat. Lihat, fi'lal khairat. Bukan amalul khairat, tapi fi'lal khairat. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, memberikan zakat. Fi'lal khairat. Kita sudah bahas kan? Fi'il sama amal bedanya apa? Baru masih ingat? Fi'il sama amal. Ini amal. Lupa. Kalau Abdi ya ini ingat. Coba yang lain dulu. Oja. Nah, itu. Jadi saking dia itu seringnya melakukan itu, yang fi'il itu nggak pakai niat memang, dan mudah dikerjakan itu. Kalau amal sebaliknya, dia harus pakai niat dan butuh usaha. Nah, makanya kalau al-khairat, para nabi itu ya disebutnya fi'il. Malaikat yaf'aluna ma yu'marun, apa yang diperintahkan Allah itu mudah mereka itu ngerjain itu. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah sama frekuensinya dengan as-sakinah, dengan malaikat sakinah itu, maka hati kita akan tenang. Karena dia sama ruh, dia malaikat Jibril itu disebut ar-ruh. Atau ruh juga ada banyak maknanya itu. Salah satunya apa yang sudah Allah tiupkan ke dalam diri kita, ke dalam jasad Bapak kita Adam alaihissalam, sehingga dia bisa hidup, punya kehidupan. Dan makanya kita juga ada ruh. Ketika ruh itu dicabut, kita sudah nggak punya kehidupan lagi. Nah, maka kalau misalnya frekuensi kita, pikiran kita, hati kita itu sama seperti malaikat, baru kita dapat sakinah itu. Baru kita dapat ketenangan. Kalau nggak akan tenang-tenang. Antum mau makan pil tenang, ada nan pil yang bikin orang tenang. Itu jadi narkoba juga nggak? Jadi narkoba nggak? Narkoba juga itu. Anda punya teman itu yang bekerja di Amerika. Jadi dia pas di telepon itu ada banyak obat-obat. Oh, ini obat tenang, ini obat tidur segala macam. Duitnya banyak. Nah, kita nggak pengen begitu. Ya, kita pengennya ketenangan yang hakiki, bukan ketenangan yang semu. Yaitu tenang setelah kita tunduk menyerah kepada Allah, kita melihat diri kita ini nggak ada harganya sama sekali. Kita melihat bahwa kita adalah makhluk yang paling rendah, paling hina. Baru kita bisa mendapatkan ketenangan itu. Dan kita sama seperti malaikat, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kita mau dapat itu, as-sakinah, lakukan itu. Terus yang selanjutnya al-waqari. Al-waqari. Al-waqari itu dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan berwibawa. Tulisannya apa?
Diartikan deh. Al-waqar. Berwibawa bukan? Yang ini khusyuk, sakinah. Oh, berarti nggak lengkap itu. Kalau yang di sana apa dulu? Nggak. Coba lihat di sana. Gi, coba Gi. Apa Ipul? Anggi. Ada di, kalau yang terjemahan itu ada di halaman berapa ya? Sebentar. Apa? Berwibawa kan? Nah, karena memang al-waqar itu memang diartikan salah satu maknanya itu berwibawa. Jadi kalau misalnya kita lihat, coba antum lihat, buka coba di Kamus Bahasa Indonesia, berwibawa itu artinya apa? Ada detailnya lupa, tapi intinya itu orang yang berwibawa itu dia bisa mempengaruhi orang lain. Dia bisa mengarahkan orang lain untuk mengikuti apa yang dia perintahkan, itu wibawa itu. Nah, kalau waqar itu sebenarnya kalau misalnya kita lihat di Al-Qur'an itu ada. Misalnya di Quran surah Nuh. Kata Allah, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu ambatakum minal ardi nabata tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Jadi gini, kalau al-waqar itu kata Syekh Raghib Al-Asfahani itu artinya itu muatan. Muatan. Barang-barang muatan yang diletakkan di atas keledai atau onta itu. Al-waqar. Berarti apa? Dia memiliki sesuatu yang sesuatu itu merupakan sesuatu yang berharga, sesuatu yang hebat. Nah, coba kalau misalnya kita lihat di dalam Quran surah Nuh. Kalau kita artikan secara bebas, malakum la tarjuna lillahi waqara. Artinya itu kurang lebih, kenapa kalian tidak mengakui kehebatannya Allah? Kenapa kalian tidak mengakui kewibawaannya Allah? Dia sudah menciptakan kalian. Nah, sebelumnya dia katakan itu, kalau kamu beristighfar kepada Allah, Allah akan turunkan hujan lebat, yursil sama alaikum darara, wa yumdidkum bi amwal, dia akan memperbanyak hartamu, wa yaj'al lakum wa yumdidkum bi amwali wa banin, anak-anak yang banyak, wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, dia akan menjadikan untuk kalian itu kebun-kebun, dia akan menjadikan untuk kalian itu sungai-sungai. Nah, terus dia sebutkan itu kehebatan Allah. Tidakkah kau lihat Allah menciptakan 7 langit dan lain-lain, menumbuhkan tumbuhan dari bumi ini dan lain-lain, menjadikan matahari bersinar, bulan memantulkan sinarnya dari matahari dan lain-lain. Nah, itu merupakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud di sini kira-kira kata Imam An-Nawawi, seharusnya para pengajar Al-Qur'an itu memiliki al-waqar. Apa kira-kira? Memiliki muatan, memiliki kapasitas di dalam dirinya yang kapasitas itu dapat menggerakkan orang lain. Jelas di sini. Ada pemimpin yang berwibawa. Maksudnya apa? Perintah-perintahnya itu diikuti oleh anak buahnya itu, para pengikutnya diikuti. Nabi Ibrahim misalnya, kata-katanya itu berwibawa. Maka kalau misalnya dia ngomong, diikuti omongannya itu. Kalau misalnya Nabi Muhammad juga lebih-lebih lagi, berwibawa. Maka sekali dia ngomong, ngikutin. Maka kata Abu Sufyan, kata raja-raja itu, aku belum pernah melihat orang yang lebih dicintai, pemimpin yang dicintai, melebihi orang ini, kata dia gitu. Nabi Muhammad itu. Sahabatnya itu siap mati untuk dia. Saking berwibawanya itu. Saking punya wakornya itu. Saking punya kapasitasnya itu. Dia berisi itu. Hatinya itu penuh dengan kasih sayang. Otaknya itu penuh dengan ilmu itu. Dadanya itu penuh dengan hikmah. Maka dia diikuti. Al-waqar. Nah, seharusnya pengajar Al-Quran itu memiliki sifat, kata Imam An-Nawawi, al-waqar, berwibawa.
Nah, cuman al-waqor bukan al-waqor yang dibuat-buat. Maka ada orang banyak itu, dia pengen berwibawa, pengen berkarisma, pergi ke dukun. Ada banyak yang begitu. Ada banyak yang begitu. Nah, kita nggak pengen begitu. Al-waqor yang kita maksudkan di sini adalah lahir daripada usaha kita, dan kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karomahnya, kemuliaannya kepada kita, pemberiannya kepada kita berupa ilmu dari Al-Qur'an, ilmu dari hadis, ilmu hikmah-hikmah yang Allah ajarkan kepada ahlul Quran sebelum kita. Nah, ini nggak akan bisa kita capai al-waqor ini kecuali dengan khusyuk, dengan tawadhu, dengan berusaha sungguh-sungguh kita, baru nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu kepada kita. Jadi al-waqor ini bisa timbul kepada diri seorang walaupun dia sebelum lahirnya itu merupakan orang yang sering dibully, orang yang sering dihina-hina itu. Kan ada, kita misalnya berteman sama siapa, ada kan orang yang mudah sekali untuk dibully itu kan. Mukanya itu muka apa itu kalau dalam bahasa antum itu? Muka apa? Hah? Apa itu? Cilepen, apa itu? Nah itu, jadi apa ya, apa namanya? Ya mukanya itu muka gampang dibully lah, muka ini apa namanya? Korban, ya itu gampang jadi korban itu, gampang jadi bulan-bulanan itu. Nah, orang yang seperti itu pun kalau dia benar mengamalkan Al-Quran, khusyuk tunduk dia, nanti dia akan mendapatkan ketenangan. Oh, nanti akan memancar sendiri al-waqor itu dalam dirinya itu. Kewibawaan itu akan memancar sendiri. Nah, kewibawaan itu akan muncul sendiri dalam dirinya. Ya, hari ini itu dulu sedikit saja yang kita bahas ya. Jadi kita sudah menyelesaikan al-khusyu, as-sakinah, al-waqor, tawadhu. Nah, kita sudah selesaikan itu. Nanti insya Allah pada pekan selanjutnya kita akan bahas yang selanjutnya yang harus dimiliki oleh pengajar Al-Quran. Nah, ini harus kita catat. Satu-satu itu harus kita catat. Sama halnya kemarin kita mencatat juga ada beberapa pengertian tentang ikhlas, ada beberapa pengertian tentang siddiq. Maka kita cek, cari-carilah di diri kita itu, sudah belum kita miliki itu ciri-ciri itu. Nah, kalau misalnya belum, usahakan minta kepada Allah. Harus punya keinginan yang besar dalam diri kita itu untuk memiliki sifat-sifat yang mulia itu. Nah, jangan mau kita, misal kita sudah tahu bahwa kita ini orangnya sombong, nah, jangan mau dipelihara itu, buang jauh-jauh. Datang lagi dia tendang lagi, datangnya tendang lagi, macam-macam caranya. Kalau misalnya kita sombong, ya tinggal, berarti kan kita merasa tinggi, sudah rendahkan aja. Makanya berkhidmat itu membantu sekali untuk mendapatkan as-sakinah itu. Berkhidmat itu. Nah, cuman niatnya itu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, kalau untuk mendapatkan keridhaan calon menantu misalnya, nah, calon menantu lagi, calon mertua, nah, tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ini apa namanya, nyuciin motor, nyampuin halaman rumah, ini orang kenapa? Oh, ternyata pengen dapat anaknya ternyata. Wah, itu nggak dapat ini mah, yang begitu mah nggak akan dapat itu. Nah, tapi kalau misalnya karena Allah, misal dia lihat ada baju temennya misalnya sobek, wah temannya lagi tidur semua, dijahitin sama dia. Tahu-tahu pas temannya bangun, wah baju ini udah bagus ini, udah ini siapa yang jahitin, nggak ada yang tahu gitu. Misal dia nggak punya baju lagi, habis banyak, tahu-tahu dikasihin, nggak tahu siapa yang ngasih. Oh, ada baju bagus, nah gitu. Nah, itu adalah akhlak-akhlak indah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya beliau nggak malu itu bawa barang apa?
dagangan dari pasar, nggak malu beliau itu. Beliau jahit sendiri baju. Padahal beliau itu apa? Makhluk yang paling mulia itu. Makhluk yang paling mulia. Dan beliau sadar sekali terhadap posisinya itu. Makanya hati-hati mulutnya itu tidak digunakan untuk mencaci. Waktu sahabat minta, doakan itu untuk kehancuran Syanu. Aku diutus bukan untuk mencaci maki. Aku diutus bukan untuk melaknat, tapi untuk rahmat sekalian alam. Nah, mungkin ini dulu malam ini yang kita bahas. Sedikit saja, yang penting bisa masuk ke dalam hati kita dan bisa untuk kita amalkan. Dan kita berharap mudah-mudahan karena amal itu merupakan nikmat dari Allah, kita harus akui itu. Nah, mudah-mudahan dengan amal itu kita nanti atas izin Allah bisa mendapat derajat yang tinggi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ya. Ya. Di luar tema. Sebenarnya cuma takut salah. Kalau ini itu aja baca. Ya. Hukum apa? Menghujat Tuhan. Menghujat Tuhan ya. Kayaknya yang buat orang Iran dia bikin dialog sama jinnya gitu katanya tentang iblis. Padahal aku hanyalah makhluk menciptakan. Jadi intinya kalau saya gini karena Allah gitu ya. Mereka udah tahu dia pernah itu katanya kalau misalnya kita sebenarnya apa ya kalau misalnya ada kesalahan jadi kalau yang lebih bingung tapi dibaca di kitab yang tentang itu tidak harus soal jamaah yang menentukan katanya kita harus tengah-tengah. Cuman di yang itu satu lagi yang Farboy Al-Firok tentang golongan kata beliau tetap aja akhirnya tetap semuanya sebenarnya sama Allah. Jadi bingung apakah Allah apa bukan gitu ya? Kalau melakukan keburukan apakah Allah atau bukan gitu intinya. Salah misalnya iblis sudah terlanat, sudah dilaknat sama Allah gitu. Jadi nggak bisa nyalahin iblis kira-kira begitu. Nah, jadi gini, ada ilmu itu yang kita harus melihatnya secara syariat. Syariat itu apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita usahakan. Misalnya, ketika misalnya anak-anaknya Yakub alaihissalam berkata kepada bapaknya, wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Kami hanya menyaksikan apa yang kami tahu, kami menyampaikan apa yang kami tahu, dan kami nggak tahu yang gaib itu, kami nggak tahu. Nah, yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita usahakan, itulah disebutnya kira-kira syariat. Yang gaib itu kira-kira disebutnya hakikat. Dalam hal yang begitu, apakah tadi keburukan kita itu Allah yang berbuat atau tidak? Di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata beliau, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi sebelum itu beliau itu menghancurkan berhala-berhala, terus kemudian mereka fa'aqbalu ilaihi yazifun. Lalu kemudian datang kepada Nabi Ibrahim, dicela-cela sama Nabi Ibrahim itu. Kenapa kalian menyembah ini? Dan sebenarnya Allah lah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Berarti apa? Secara tidak langsung Nabi Ibrahim mengatakan apa? Kalian menyembah menyembah patung tadi itu, Allah lah yang menciptakan kalian, menciptakan amal kalian itu. Nah, dalam hal ini gini, jadi kita harus memahami sifat-sifat Allah ini berkaitan sama akidah. Jadi sifat-sifat Allah itu ada sifat-sifat yang disebutnya sifat jalal, sifat agung. Ada sifat-sifat yang disebutnya itu sifat jamal, sifat-sifat yang indah. Nah, sifat-sifat yang disebut jalal ini adalah sifat Allah yang dia itu al-muntaqim misalnya. Dia itu maha mematahkan tulang punggung. Atau dia itu mengazab
atau dia itu berbuat semau-mau dia. Nah, itu sifat-sifat jalal. Ada juga sifat-sifat jamal. Sifat-sifat jamal ini sifat-sifat keindahan Allah. Misalnya dia memberi, tadi pagi udah kita bahas ya. Dia memberi, dia mengasihi, dia menyayangi. Itu sifat-sifat yang bersifatnya jamal. Nah, sebelum Anda masuk ke sana, jadi nanti itu di di akhirat ada orang yang ditanya sama Allah, kenapa engkau dulu membenci aku? Kenapa engkau dulu memprotes aku? Nah, kata Imam Ibn Athaillah, nanti ada orang-orang yang begitu. Ditanya sama Allah, kenapa engkau memprotes aku? Kenapa engkau membenci aku? Kenapa engkau marah kepadaku? Kata orang itu, enggak, aku enggak pernah marah kepadamu. Aku enggak pernah memprotesmu. Aku enggak pernah benci kepadamu. Kata Allah, ada orang yang mencaci makimu. Ada orang yang menyakitimu. Kenapa kau benci dia? Tidakkah kau lihat bahwasannya itu adalah aku? Makanya begini, aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Kan ada tuh sebuah riwayat itu. Allah sakit, aku lapar, tapi engkau kenapa tidak memberiku makan? Lalu kata orang itu, bagaimana kami memberi makan kepadamu, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam, engkau nggak makan? Bagaimana kami menjengukmu, engkau nggak mungkin sakit? Kata Allah apa? Ada hambaku yang sakit, kenapa nggak kau jenguk? Ada hambaku yang kelaparan, kenapa nggak kau kasih makan? Sampai sini ngerti nggak alur berpikirnya? Nah, makanya Nabi Musa alaihissalam diminta sama Bani Israel. Ada di kitab apa ya? Allah Akbar. Ani lupa kitabnya itu apa. Cuma Nabi Musa alaihissalam itu pernah diminta sama Bani Israel itu untuk menghadirkan Allah. Marahlah Nabi Musa. Allah itu nggak sama seperti makhluk. Allah itu nggak butuh tempat. Allah sudah ada sebelum tempat ada. Kan mereka mau nyediain hidangan makanan. Allah itu nggak makan, nggak sama seperti makhluk. Marah Nabi Musa. Terus tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, malam ini aku akan datang. Nah, coba. Bagaimana perasaan Nabi Musa? Waktu awalnya itu umatnya minta Allah datang, ayo kita lagi mau ngadain ini sedekah. Kita mau tasyakuran, undang Tuhan kita, suruh datang. Malah Nabi Musa, nggak paham itu orang-orang itu. Allah ada sebelum tempat ada. Allah itu nggak berubah dari dulu sampai kapanpun, nggak berpindah dari dulu sampai kapanpun. Perpindahannya bukan seperti manusia pindah misalnya dari satu tempat ke tempat yang lain, nggak begitu. Maha sempurna Allah dari itu semua. Lalu dapat wahyu, aku akan datang malam ini. Nah, coba kita bayangin ya, gimana coba perasaan Nabi Musa? Kata Allah, aku akan datang malam ini. Nah, akhirnya Nabi Musa ngomong ke umatnya, nanti Allah akan datang malam ini. Wah, semangatlah Bani Israel itu bikin makanan. Ditunggu sama mereka, makanan udah enak-enak. Ada yang mau makan nanti dulu, nunggu datang Allah dulu. Nggak boleh ada yang makan sebelum Allah datang. Ditunggu-tunggu, mana nggak datang-datang. Terus tiba-tiba ada kakek-kakek tua datang, kelaparan dia itu. Mau minta makan, nggak dikasih, nanti. Allah dulu, katanya gitu. Yang lain nggak boleh. Selesailah malam itu mereka nggak makan karena Allah nggak datang-datang, katanya gitu. Nanya lagi Nabi Musa. Terus apa kata Allah? Aku sudah datang. Kau lihat itu kakek-kakek tua itu. Kenapa nggak kau kasih makan? Kenapa kalian nggak kasih makan? Orang itu orang kelaparan itu. Nah, sampai sini ngerti nggak cara berpikirnya? Dari dalil yang kita katakan tadi, terus kemudian dari hadis yang kita katakan, hadis qudsi yang kita bahas tadi. Nah, sehingga ketika kita melihat sesuatu, maka kita harus lihat dari dua sisi, nggak boleh nggak. Sisi syariatnya dan sisi hakikatnya. Kalau kita bolong salah satunya, maka nggak akan tepat itu. Ketika kita melihat ada orang yang bermaksiat, menyakitin kita, syariatnya dia yang menyakiti, tapi hakikatnya Allah mengizinkan itu terjadi. Ada orang yang mencuri, kita benci kepada perilakunya itu secara syariat, tetapi secara hakikat kita paham bahwa itu diizinkan oleh Allah terjadi. Karena dia
yang mampu memberi, dia juga mampu untuk menahan pemberian. Dia yang mampu mengasihi, dia juga mampu menyakiti. Jadi Allah itu nggak boleh kita batas-batasin itu. Dia punya sifat jalal dan jamal. Sampai sini ngerti? Nah, makanya diajarkan oleh bapak kita Adam alaihissalam. Aneh, kalau nggak salah sama antum udah cerita itu. Coba lihat Adam alaihissalam itu. Bagaimana dia bercakap-cakap kepada Tuhannya, bagaimana dia bercakap kepada anaknya. Anaknya Musa alaihissalam, anak turunannya maksudnya, memprotes dia. Dia bilang apa? Gara-gara engkau, kami anak keturunan susah hidup di dunia ini. Makan harus cari dulu dan segala macam. Ini susah aja. Kalau di surga enak. Apa kata Adam alaihissalam? Bukankah kau baca Taurat? Ya, bukankah kau tahu Taurat itu sudah diturunkan sebelum aku diciptakan? Iya. Bukankah di dalam Taurat itu ada sebuah ayat yang mengatakan wa asa adamu rabbahu faghawa. Lalu kemudian Adam menyelisihi Tuhannya, termasuklah dia orang-orang yang durhaka. Maka dia durhaka. Nah, ini kalau Nabi ini harus kita pahami secara benar. Bagaimana asonya para Nabi, menyelisihi apa yang Allah perintahkan para Nabi dengan selain Nabi. Nabi itu maksum, titik. Nabi itu nggak bermaksiat. Tapi kok ada ayat begitu? Nah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, di dalam Quran surah Toha itu ada mengatakan, walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Kami sudah menjanji kepada Adam dengan sebuah janji, lalu dia lupa. Dan kami tidak temukan di dalam diri Adam itu azam, tekad yang kuat. Jadi lupa. Orang yang lupa itu tidak bisa disebut bermaksiat. Dimaafkan dia itu. Kalau orang lupa itu nggak apa-apa. Misal kita lupa, nggak sholat, terus tiba-tiba waktunya sudah habis, ya sholat saja. Qadha, tapi qadhanya itu tidak berdosa. Kenapa? Lupa. Karena lupa. Nah, terus kata Rasulullah SAW, Adam mengalahkan Musa dengan hujjah. Lihat, dia bilang, kau baca Taurat, kau sudah tahu Taurat itu diturunkan sebelum aku diciptakan. Artinya aku melakukan ini. Memang sudah ketetapan Allah hakikatnya itu. Kira-kira begitu. Tapi nggak disampaikan begitu. Lihat adabnya. Tapi lihat bagaimana dia berkata kepada Tuhannya, coba. Rabbana sulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami sudah menzalimi diri kami. Ah, coba lihat. Artinya siapa yang melakukan dosa itu? Dia. Wa illam taghfir lana, dan kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarham, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Jadilah kami pasti orang yang merugi. Dia berbicara kepada Allah secara syariat, tapi dia berbicara kepada anak turunnya secara hakikat. Nah, jadi kira-kira kalau misalnya ada orang yang bermaksiat atau kita yang bermaksiat, siapa yang harus disalahkan? Kalau kita kepada Allah berarti diri sendiri, berarti orang itu. Tetapi kalau kita melihat orang itu, nah kita harus melihat dari sifat jalalnya Allah. Ada orang berbuat baik kepada kita, itu berarti sifat jamalnya Allah. Jangan kita lihat, oh dia yang baik. Hakikatnya siapa yang baik itu? Hakikatnya Allah. Maka kita harus bersyukur dulu kepada yang hakikat ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Baru terima kasih ke orang itu. Nah, sampai sini jelas. Ada pertanyaan lain? Cukup? Oh, terakhir ada. Hakikatnya siapa yang baik itu? Ya. Ketetapan Allah yang akan datang dan sudah terjadi. Oh. Udah tahu harus lokal cuma Oh, bagaimana menenangkan diri terhadap ketentuan Allah, baik yang sudah maupun yang akan datang. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baca pagi petang. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Terus di riwayat itu Nabi Muhammadin Nabiya. Nah, cuman kita kalau mau ta'addub, beradab, wa bis sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya wa Rasulah. Kata Syekh Ali Jum'ah, ta'adab, beradab itu dalam beberapa hal itu lebih diutamakan daripada ittiba. Ittiba itu mengikuti.
Jadi misal Rasul ngajarin wabi Muhammadin, maka kita baca langsung wabi Muhammadin, itu namanya ittiba. Tapi kalau kita tambah wabi sayyidina Muhammadin, nah itu namanya ta'addub. Nah itu baca itu pagi petang. Nah, baca. Karena dia sudah mengharamkan zolim untuk dirinya sendiri. Dia sudah mengharamkan zolim untuk dirinya sendiri. Makanya begini, setiap apa yang dia putuskan itu mengandung banyak hikmah. Setiap keputusan yang dia buat itu mengandung banyak hikmah. Makanya dia katakan waman yu'til hikmata may yasha. Dia berikan hikmah itu kepada siapa yang dia kehendaki. Maksudnya apa? Ketika dia sudah menetapkan sesuatu, itu ada hikmahnya. Dan dia kasih tahu hikmah itu kepada dia kehendaki siapa? Berarti yang nggak dikehendakinya untuk tahu hikmah itu, nggak dapat hikmah itu berarti. Nah, siapa yang dikasih tahu itu wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberikan oleh Allah itu hikmah, maka dia sudah diberikan kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidaklah ada orang yang mengambil pelajaran kecuali orang yang ulul albab. Ulul albab itu apa? Di Al-Quran ada dua seenggaknya itu. Yang sering kita baca apa? Alladzina sami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dialah yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang baik dari perkataan itu. Atau alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia selalu mengingat Allah, baik itu berdirinya, duduknya, berbaringnya. Nah, maka masuklah dulu kita ke golongan ulul albab, mudah-mudahan nanti dia akan kasih kita hikmah. Kalau dia sudah kasih kita hikmah, kenapa dia menetapkan begitu? Nanti malu sendiri kita. Nanti kita akan malu sendiri. Kenapa dia berbuat begini, enggak begitu, itu nanti kita malu sendiri. Tapi enggak semua orang diberikan itu. Makanya enggak semua orang ridho terhadap keputusannya itu. Nah, makanya kita berdoa kepada Allah, minta hikmah. Ya Allah, berikan aku hikmah. Nah, baca ayat itu, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Ya Allah, dengan kebenaran ayat ini berikan aku hikmah. Gitu. Kalau misalnya kita berdoa, tidak apa-apa nggak pakai tajwidnya. Tapi kalau kita ngajar harus pakai tajwidnya. Gitu. Kalau kita ngajar harus pakai sesuai dengan tajwid. Jadi wa may yu'tal hikmah harus ketukannya sama dua harokat. Tapi kalau kita berdoa nggak apa-apa, nggak pakai tajwid nggak apa-apa. Jelas ya? Ya, ini saja. Mari kita sama-sama akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-karim rabi'a qulubina wa nura absarina wa shifaa'a sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa ana an-nahari 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anna waj'alhu shafi'an lana yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allahumma inna nas'aluka an tulzima qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba auladina wa quluba azwajina wa quluba walidina wa quluba ahlina wa quluba talamidina wa quluba tullabina wa quluba asatidina wa quluba ashabina wa quluba al-muslimina wal muslimat hifza kitabik kama 'allamtana. Allahumma bil haqqi anzaltahu bil haqqi nazal. Allahumma 'azim rawbatana fihi waj'alhu nuran li absarina wa shifaa'an li sudurina wa dhihaban li hammina wa ghammina wa huznina. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقو به أجسادنا وثقل به موازيننا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من أولي الألباب
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.